Pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Samuel Mansudi Stinjak, nomor NIM 0503 1282 025049. Saya dari kelas PKNA Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penegakan hukum. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang penegakan hukum. Yang pertama adalah pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungannya hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek. Atau dengan kata lain, penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum. Bagian kedua adalah teori penegakan hukum. Joseph Goldstein itu membedakan teori penegakan hukum menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagai yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif atau substantive law of crime. Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan. Misalnya, dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penentuan pada detik-detik aduan atau class delictans. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of non-enforcement. Bagian kedua yaitu full enforcement. Setelah ruang lingkup penegak hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi atau area of non-enforcement, dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal. Yang ketiga adalah actual enforcement. Menurut Joseph Goldstein, full enforcement ini dianggap not a realistic expectation sebab adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dan lain sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion, dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement. Bagian ketiga adalah faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpang siur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Surjono Sukanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum, yaitu yang pertama, faktor perundang-undangan. Adanya beberapa asas dalam undang-undang yang tujuannya agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, faktor penegak hukum. Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peran. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakan hukum. Sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah. Yang ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Penegakan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Yang keempat, faktor masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Yang kelima, faktor kebudayaan. Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum
dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Bagian keempat adalah penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia masih belum berjalan dengan baik dan begitu memprihatinkan. Permasalahan penegakan hukum atau law enforcement selalu bertendensi pada ketimpangan interaksi dinamis antara aspek hukum dalam harapan atau das solem dengan aspek penerapan hukum dalam kenyataan atau das sein. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia saat ini dapat tercermin dari berbagai penyelesaian kasus besar yang belum tuntas. Salah satunya adalah praktek korupsi yang menggurita. Namun ironisnya, para pelaku utamanya sangat sedikit yang bertambah hukuman. Kenyataan tersebut justru berbanding terbalik dengan beberapa kasus yang melibatkan rakyat kecil. Dilihat dari kajian filsafat. Refleksi filsafat hukum dilakukan untuk dapat mengetahui kejanggalan-kejanggalan yang ada dalam penerapan hukum dalam menilik orientasi nilai keadilan yang menyangkut pandangan hidup manusia. Sebab hukum harus selalu dikembalikan kepada tujuan awalnya untuk menciptakan keadilan. Penelitian ini membahas konsepsi Siddhartha tentang bangunan dan sistem hukum dalam mengkaji masalah penegakan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum di Indonesia ditinjau dari kajian filsafat hukum, dan penegakan hukum dilihat dari konsep Siddhartha dalam mencapai hukum yang berkeadilan. Bagian kelima adalah rangkuman penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama adalah negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum. Negara pun dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai kedaulatan atau sovereignty yang tidak dapat dilampaui oleh negara manapun. Yang kedua, untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat secara adil, maka para aparatur hukum harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh pengayoman dan hak-haknya terlindungi. Dalam penegakan hukum, terdapat 3 unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Yang ketiga, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi masalah dan tantangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum sangat penting diupayakan secara terus-menerus untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak dan kewajibannya. Sekianlah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.